Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan kajian tafsir surah Al-Baqarah. Sudah sampai ayat 110. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah. Innallaha bima ta'maluna basir. Jadi sebagian ada yang membaca bima ya'maluna. Jadi ada yang membaca bima ta'malun, ada yang membaca bima ya'malun. Nanti akan kita lihat artinya bedanya apa. Sekarang kita artikan yang pertama. Wa aqimus salata wa atuz zakata. Ya, coba kita terjemahkan. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Ya, dirikan salat dan tunaikan zakat. Ini bukan waw ibtida. Ya, ini kan ada waw di sini. Nanti waw itu ada waw ataf, ada waw ma'iyah, ada waw ibtida, ada waw qasam. Ini namanya waw ataf. Jadi rupanya sebelumnya ada perintah juga. Allah memerintahkan kita untuk bersabar. Ya. Jadi kalau kata Imam Baitawi, as-salatu bimasabati sabri. Jadi salat itu seimbang-imbang juga dengan sabar. Makanya seorang itu ketika salat itu sedang dididik oleh Allah untuk menjadi orang sabar, maka bersabarlah untuk bisa jadi orang sabar. Jadi makanya di situ waw ataf itu hukumnya apa? Sebelum waw dan setelah waw itu sama. Jadi perintahnya sama. Maka pada ayat ini itu diperintahkan wa aqimus salat. Dirikanlah salat. Bagaimana dirikan salat? Apakah ketika qamat kita bangun dirikan salat? Di dalam tafsir Syahrawi, apa kata beliau? Yang masuk ke dalam kategori dirikanlah salat min awali nida'in lis salat. Ketika pertama sekali itu dikumandangkan azan, disitulah iqamatus salat. Maka kalau ada orang yang kumandangkan azan masih lalai juga, maka belum sempurna lagi iqamatus salat. Itu kalau kita melihat di dalam versi tafsir Syahrawi. Jadi Imam Syahrawi mengatakan aqimus salah itu min awali nida'in lis salat. Dari pertama sekali azan. Kalau kita tidak merespon, maka bermasalah. Artinya iqamatus salahnya itu agak kurang sempurna. Jadi makanya iqamatus salah itu ketika azan kita ambil wudu, kita salat. Itu iqamatus salah. Satu. Yang kedua, di dalam tafsir Syekh Tantawi dan Ibnu Katsir, apa kata beliau? Iqamatus salah itu tamamul wudu. Wudu sempurna dulu. Kenapa wudu sempurna? Kalau wudu tidak sempurna, maka yang lain tidak sah. Kita wudu tidak benar. Bagaimana salatnya mau benar? Kita wudu kita talib. Bagaimana wudu talib? Kita ambil air orang lain untuk bisa wudu. Jadi ada sebagian mencuri air orang lain, mengambil air orang lain. Wudunya saja sudah bermasalah, apalagi salatnya. Jadi makanya aqimus salah itu mencakup tamamul wudu, wudunya sempurna. Kita nilai kita sudah iqamatus salah apa belum? Wudunya sudah sempurna apa belum? Kalau wudunya juga salah, berarti salatnya juga enggak akan diterima oleh Allah. Cara membersihkan najisnya tidak benar. Maka nanti coba kaji di dalam fikih wudu. Bagaimana wudu yang benar? Apa yang kita baca dalam wudu itu? Bagaimana wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasulullah mengatakan wuduku itu 1, 2, 3. Sekali boleh, 2 juga boleh, 3 boleh.
Lebih daripada itu zalim, kata Rasulullah. Ada orang bunuh 4 kali. Katanya bukan beliau pahala. Kan beliau pahala tidak disuruh. Seperti orang salat subuh 3 rakaat dengan lebih. Kita tanya kenapa 3 rakaat? Supaya banyak pahala. Bukan banyak pahala, tidak disuruh. Wudu kenapa 4 kali? Banyak pahala. Bagaimana banyak pahala kalau tidak disuruh? Atau ada wudu 4 kali, kenapa 4 kali? Karena masih kotor tangan ini. Jadi artinya apa? Enggak, tidak dianjur, itu sudah zalim, kata Rasulullah. Lebih daripada 3 sudah zalim. Tamamul wudu, tamamul qiraah. Yang dikatakan iqamatus shalah itu yang sempurna, bacaannya benar, Fatihahnya benar. Maka kalau kita Fatihahnya belum benar, kita bisa belajar sama orang lain bagaimana cara Fatihah yang benar. Karena begini, 4 mazhab sepakat. Ittafaqa madzahibul arba'ah, ini di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Atau bisa lihat nanti dalam kitab Al-Fiqhu ala madzahibil arba'ah, fikih 4 mazhab. Ittafaqa ulama, itu ulama 4 mazhab itu sepakat ala mangkara, barang siapa yang membaca Al-Quran atau Fatihah tadi, wa akhta'a, dan kemudian salah, dan kemudian wa taghayyara al-makna, maknanya berubah, batalan salatu, maka salatnya batal. Rugi kita salat. Kalau Fatihahnya salah, kemudian membawa kepada makna lain, beda maknanya, maka salatnya batal. Ya, contohnya kan sudah kita pernah bahas. Ketika kita baca nanti, ini yang sebenarnya begini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu yang benarnya. Jadi mengucapkan ha, alhamdu, maknanya apa? As-sana'u, puji-pujian kepada Allah. Ketika kita rubah ha itu menjadi ha, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu salah. Kenapa salah? Alhamdu artinya celaka ya Allah. Jadi alhamdu itu celaka, laknat. Ketika kita ngomong alhamdulillah, celaka itu, laknat itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maknanya sudah berubah. Maka makna berubah dari ha, kita rubah menjadi ha, alhamdulillah. Sebenarnya alhamdulillah. Ya. Setiap hari kita seperti itu, terus seperti itu. Bagaimana mau diterima salat kita kalau seperti itu? Jadi makanya nanti ada satu lagi, apabila seseorang ini apabila seseorang itu membaca ayat kemudian barisnya berubah tapi tidak merubah artinya, maka salatnya tetap sah tapi dibenci. Mana contoh? Sebenarnya begini, Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya ini kita baca setelah diteliti tidak berubah maknanya. Walaupun tidak berubah makna, itu dibenci. Ya, salatnya tetap sah. Salatnya tetap sah. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Tapi yang tadi itu sangat fatal sekali. Jadi kita rubah ininya, berubah artinya, maka salatnya batal. Sudah 2. Kemudian yang ketiga, tamamul ruku'. Ruku'nya juga sempurna. Jadi kita, kalau Aisyah mengatakan begini, kalau Rasulullah salat itu punggung beliau itu lurus rata. Kalau kita letakkan air, maka tidak akan jatuh air itu, kata Aisyah. Kita bayangkan saja kita bagaimana rukuk kita. Kecuali kita sakit. Tapi kalau kita betul rukuknya, yang kadang menumpah penyempitan saraf, hanale penyempitan saraf kalau kita mau ikuti aturan. Bagaimana rukuk yang benar? Yang kebaca-baca penyempitan sarafnya. Karena mungkin rukuk kita nggak benar. Kalau rukuk kita benar, nggak ada lagi istilah penyempitan sarafnya. Karena begini, di dalam ibadah kita, ketika kita salat adalah satu-satunya sarana ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, tidak ada engsel yang tidak bergerak. Kalau kita goes itu, engsel kakinya bergerak. Tapi kalau salat itu semua bergerak. Termasuk jantung, semuanya bergerak. Ada beberapa semua bergerak. Dan engsel ini tidak ada yang tidak bergerak. Dari manusia berdiri, dia duduk, dia rukuk, dia sujud, duduk antara 2 sujud, semua bergerak. Semua bergerak.
Makanya kalau betul-betul kita lakukan itu, anak ini ketekitnya apa lamnya tidak ada. Tamam rukuk. Kemudian tamamu sujud. Sujudnya juga sempurna. Itu aqimus salat. Maka Imam Asy-Syafi'i mengatakan, barang siapa yang sujud, kata Imam Syafi'i, nanti bisa dilihat di dalam kitab-kitab Imam Syafi'i, atau bisa kita lihat di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adilatun yang dikarang oleh Syekh Wahbah Zuhaidi. Ada pendapat Imam Syafi'i di situ. Apa kata beliau? Kalau seorang itu sujud, kemudian tidak sempurna sujudnya dengan mengangkat kakinya di belakang. Jadi bukan seperti ini, tetapi diangkat kakinya. Atau satu begini, satu yang angkat kaki. Fa'idis sujud, kata Imam Syafi'i. Ulangi sujudmu. Kenapa? Sujudmu tidak diperhitungkan oleh Allah. Kamu tidak sempurna sujud. Ruku ada teman yang tidur seperti itu. Tiap hari kita seperti itu. Bagaimana mau aqimus salat? Bagaimana mau aqimus salat? Kemudian setelah itu apa? Aqimus salat juga khusyuk dalam beribadah. Jadi khusyuk dalam beribadah. Makanya Rasulullah SAW itu ada di dalam kitab yang dikarang oleh Dr. Nasir Sabrah. Judulnya Tafsir Surah Al-Fatihah. Rasulullah untuk memancing khusyukan beliau sebelum takbir itu membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar. Di dalam riwayat lain Rasulullah membaca A'udzubillah ketika apa? Ini untuk memancing kekhusyukan. Rasulullah setelah waladhdallin amin A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Artinya supaya tidak diganggu oleh syaitan. Walaupun Rasulullah tidak mungkin lagi diganggu oleh syaitan, karena mungkin, karena sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena level Rasulullah itu levelnya muraqabah musyahadah. Itu sudah level tinggi. Muraqabah musyahadah artinya Rasulullah sudah dijaga oleh Allah itu, muraqabah beliau itu sudah level musyahadah. Sudah level musyahadah. Kalau kita muraqabah masih muraqabah level muyuh, muraqabah level muyuh. Arti muraqabah level muyuh bagaimana? Ketika mau ngambil sesuatu punya orang lain, dicetek lihat nanti dibaca. Anak jadi jawab. Ini kalau nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah bagaimana? Nah jadi ambil. Itu namanya muraqabah level-level katanya. Ya, level-level kita. Maka ada yang lebih rendah daripada itu. Muraqabah beliau itu muraqabah melihat manusia dulu. Ketika ada manusia nggak berani diambil. Ketika dia lihat manusia nggak ada, berani diambil. Itu muraqabah sudah level-level rendah sekali. Muraqabah, tapi muraqabah bukan ini. Dia lebih takut kepada manusia dibandingkan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna aqimus shalah. Sudah dua. Yang ketiga, nanti ada di dalam tafsir Al-Baghawi, dalam tafsir As-Sa'di, dalam tafsir Al-Qurtubi, di dalam tafsir At-Tabari. Apa kata beliau? Yang dikatakan aqimus shalah istikmalu kesempurnaan al-arkanu wal wajibat was sunnah. Jadi rukunnya itu lengkap, rukunnya itu sempurna. Rukun sempurna, wajib sempurna. Kemudian setelah itu apa? Sunnahnya juga. Ya sunnahnya juga. Maka dalam salat kita harus memahami, Pak, itulah aqimus salat. Jangan salah-salah saja. Kita harus paham mana rukunnya, mana wajib salat, mana sunnah. Ini jangan kita pertimbangkan sunnah, kita sudah tinggalkan rukun, atau kita pertimbangkan wajib dan sunnah saja rukun lupa, atau rukun saja dan sunnah wajib lupa. Ininya apa efeknya? Apa? Kalau seorang tinggal rukun, maka salatnya batal, tidak sah. Ulangi lagi salatnya, ulang kemayang. Ya, kalau tinggal rukun. Ya contoh tinggal rukun. Kita salat maghrib 3 rakaat. Waktu rakaat kedua kita lupa sujud cuma sekali. Atau salat subuh mulai juga rakaat pertama sujud cuma sekali. Allahu Akbar sudah. Setelah itu kita bangun Allahu Akbar. Sujud cuma sekali sujudnya. Sujud itu kan rukun ya, Pak. Sujud rukun. Maka setiap rakaat itu kan ada 2 sujud. Kita cuma sujudnya 1 kali. Setelah assalamualaikum hanya kita sujud sahwi, Pak, tidak bisa. Rukun tidak bisa sujud sahwi, harus ulang salat. Kalau diberitahukan nanti, tadi Bapak lupa sujud tadi 1. Kita salat sujud sahwi, Allah tidak sah sujud sahwi, ulang salat ya, Pak, ulang salat. Sujud sahwi berlaku apabila kita meninggalkan wajib. Ya, wajib. Mana contoh?
Ketika Allahu Akbar, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, bacaan pertama itu wajib. Bacaan kedua, ketiga itu sunnah. Ketika kita tidak baca Allahu Akbar, karena mendengar, dua udah baca. Sami Allah liman hamidah. Ketika salam, dua udah baca. Sujud sahwi, ya nampak. Sujud sahwi. Kemudian begitu juga dengan duduk tahiyat awal. Lupa tahiyat awal. Ketika kita Allahu Akbar langsung berdiri. Jadi makmum ketika melihat imam sudah berdiri, subhanallah, subhanallah, dibedah jimu, nyamaikan tepule ikuti saja imam. Dan sebagai makmum, batu dah go imam ni dengar aja. Batu dah go imam, dengar. Nak mau ikut imam, farah. Ini makmum bodoh namanya. Ikuti saja imam, karena nanti bisa sujud sahwi. Tetapi kalau kita putuskan imam tadi, ya karena imam sudah berdiri, kita putuskan imam tadi, kita dapat lagi pahala berjamaah. Kita jamaah cuma sebentar saja dapat satu, rakaat satu dan kedua, ketiga nggak dapat lagi kan rugi. Jadi ikuti saja. Nanti setelah salam, jadi kata Imam Asy-Syafi'i, sujud sahwi itu bisa dua, fis salati wa kharijas salat. Di dalam salat dan di luar salat. Mana di dalam salat? Sebelum salam sujud sahwi dulu. Atau setelah salam boleh sujud sahwi. Tadi Bapak Imam lupa tadi, lupa apa? Lupa tahiyat awal. Kita sujud sahwi saja, baru jangan ribut. Ini sama seperti kunut. Ya, kunut. Jadi Imam Syafi'i mengatakan kunut itu wajib. Kerukun memang. Maka kalau lupa kunut, ya sujud. Ulun yang kita ni orang rajin. Sujud saja, sujud sahwi. Boleh di rumah, boleh di sini terserah. Sujud sahwi. Itu wajib menurut Imam Syafi'i, tapi menurut Imam lain tidak, itu tidak wajib. Itu beda wajib dan rukun. Tetapi kalau seandainya imam ini salat maghrib 3 rakaat, imam bangun rakaat keempat dia bangun. Kita sudah mengatakan subhanallah, subhanallah. Imam tetap bangun karena imam merasa apa? Ini sudah berdiri, nak boleh balik lagi. Itu imam yang salah. Kenapa? Salat maghrib bukan 4 rakaat, tapi 3 rakaat. Walaupun dia sudah bangun, dia membaca Fatihah, harus duduk dia kembali. Tidak boleh naik katelah ibadah. Tidak bisa. Ya, tidak bisa. Kecuali tadi salatnya 3 rakaat, waktu salat yang rakaat kedua dia bangun sudah lurus, subhanallah, tidak usah balik lagi. Lanjutkan saja. Contoh, kita akan berangkat dari sini menuju ke Lok Semawe. Rupanya sudah lewat sampai ke Langsa. Apakah lanjutkan perjalanan atau atrek? Atrek ke belakang. Maka imam tidak boleh lanjut dia. Kalau ada yang mengikuti imam lanjut, maka batal juga salat yang mengikutinya. Alat ikut lebihmu, maka harus parak. Kenapa? Salat maghrib bukan 4 rakaat, tapi 3 rakaat. Maka duduk saja imam bahidau ini. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati. Ini yang dimaksudkan dengan aqimus shalah. Jadi harus tahu semua mana wajibnya. Makanya sunnah tadi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi itu wajib. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi yang kedua itu sunnah. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi itu sunnah. Maka kita harus tahu, meninggalkan rukun berarti salatnya tidak sah. Meninggalkan wajib, salatnya sah tapi harus sujud sahwi. Meninggalkan sunnah, ada apa meninggalkan sunnah. Inilah aqimus shalah. Kemudian yang kedua, wa aqimus shalah wa atuz zakat. Jadi dirikan salat, bayar zakat. Nanti ada sebagian penafsir mengatakan, limadza uqturina, kenapa itu dikait-kaitkan antara salat dan zakat. Sebagian penafsir mengatakan, li'annahuma, karena keduanya itu adalah ibadah paling afdal. Keduanya. Kalau ada orang tidak salat, maka dia akan dilaknat oleh Allah dan tidak bisa dapat syafaat. Kalau dia tidak bayar zakat, dia juga akan kekal tidak bisa diberikan syafaat kata Rasulullah SAW, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka orang kri itu akan masuk ke dalam surga. Ini sesuai dengan hadis qudsi. Ketika Allah berdialog dengan surga, apa kata Allah? Wahai surga, orang kri tidak boleh masuk ke dalam surga. Hanya dalam surga orang kri. Ya. Makanya ini dua ibadah yang afdal. Satu, yang pertama, kenapa diukturinat as-salatu wa zakat? Kenapa digandengkan salat dan zakat? Salat ini namanya ibadah jismiyah, jasadiah.
Sedangkan zakat adalah ibadah maliyah. Ya. Jasadiah dan maliyah itu dikombinasikan. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, boleh satu-satu. Karena ada orang salatnya hebat tapi kering. Satu. Atau yang kedua, dia itu sedekah, selalu sedekah, tapi tidak salat, temayangkan. Maka beliau mengatakan, berapa perlu untuk korban? Berapa perlu untuknya? Berapa perlebihan menghubungi itu? Tapi punya temayang beda pakai itu. Kalau untuk korban ajak saya, kalau bersedekah ajak saya, kalau zakat ajak saya. Tapi kalau salat dia pakai itu. Nah, tiba-tiba tu, ya ajak temayang, ajaknya, ajak aja. Tapi kalau masalah sedekah belakai Pak Lu. Sedekah belakai Pak Lu. Ini juga tidak benar orang ini. Yang benarnya bagaimana? Dua-dua harus ada. Dua-dua harus ada. Jadi makanya seperti di dalam Al-Qur'an juga, fasalli li rabbika wanhar. Kalau ingin dapat telaga Al-Kausar itu ketika di padang mahsyar, Allah mengatakan fasalli, salatlah kamu dan berkurbanlah kamu. Artinya anak kering. Dia salat dan tidak kering. Di dalam apa namanya? Kalau kita melihat dalam fiqhul Islami wa adilatuh, itu zakat itu maknanya berkembang. Zakat itu berkembang. Berkembang bagaimana? Kan tak masuk akal. Dijawab oleh Imam Sya'rawi dalam tafsir beliau. Az-zakatu fi zahiriha nakasat. Zakat itu pada zahirnya itu harta kita kurang. Habis. Kenapa habis? Kita punya duit 1 juta, kita sedekah 100.000, duit kita sudah berkurang 100.000 menjadi 900.000. Tetapi kata Imam Sya'rawi, wa fi batiniha, pada hakikatnya, wa fi hakikatiha zakat, harta kita bertambah ini. Kok bisa bertambah? Dari mana segi ininya? Kita itu kan ingin apa namanya? Ingin bahagiakan dunia akhirat, bukan dunia saja. Kita kan ingin enak, bagaimana enak hidup dan bagaimana enak mati. Mati bermengaji, BUD mudah bermangat. Orang yang korupsi buat ini buat itu tidak salah, dia pikir hanya dunia saja. Dia pikir pakai ban mangat udah dalam dunia. Dia tidak pikir kalau dia mati, setelah itu dia nggak pikir apa-apa. Sekarang kita pikir dua-dua. Makanya kita pikir bagaimana cara membangun istana di dunia. Jujur anak buku pikir itu kena. Dan bagaimana cara membangun istana di alam barzah, dan bagaimana cara membangun istana di padang mahsyar, bahkan di dalam surga nanti. Maka diberikanlah beberapa pilihan-pilihan oleh Allah. Mau enggak bersedekahlah kamu? Ya. Maka kita itu modalnya apa? Keyakinan. Kenapa? Allah mengatakan di dalam Al-Quran, barang siapa yang bersedekah, satu itu seperti 7 tangkai. 7 tangkai itu 100 bertangkai, jadi 700. 700 itu yudha'ifu liman yasha, dilipat gandakan lagi. Inilah yang kita ingin membangun istana nanti di alam barzah nanti. Kita ingin membangun istana di padang mahsyar dan ingin membangun istana di dalam surga. Itulah kita lakukan hal-hal ini. Kita bersedekah. Memang pada hakikatnya secara otak, manusia kan punya 2 kecerdasan. Ada kecerdasan otak, ada kecerdasan spiritual. Orang yang cerdas otak, dia akan main ilmu matematika ketika bersedekah. Nyoka kurung lompeng. Kenapa kurung peng? Bayu lagi lah, bayunya, bayunya, kabe peng. Secara logik ini apa? Otak. Dia pandai otaknya saja. Ini kalau begini sudah kurang. Tetapi kalau seorang cerdas hatinya, ketika dia bersedekah, dia tenang jiwanya. Alhamdulillah. Kalau bersedekah, ya, alhamdulillah saya sudah bantu anak yatim. Orang lain heran. Ibu alhamdulillah. Contoh, kan dulu pernah viral. Ada sepasang suami istri itu, dia buat apa namanya, makanan gratis. Satu hari itu habis 500.000. Dia beli makanan dan lain sebagainya, 500.000. Berarti kalau sebulan 15 juta. 15 juta untuk makanan gratis. Ditanya oleh apa namanya wartawan itu, apakah kamu tidak rugi? Sehari 500. Kemudian sebulan itu 15 juta. Mereka tersenyum. Betul kami rugi satu segi, tetapi kami untung di segi yang lain. Kami apa namanya jualan kain. Kami jualan kain. Ya, jualan kain. Semenjak kami memberikan makanan gratis, jualan kain kami itu omsetnya meningkat. Ya, meningkat. Sehari itu bisa 2 juta, 3 juta. Meningkat ini.
Ini rugi 500, itu untung 3 juta. Jadi kan ada apa-apanya. Maka selama kami memberikan makanan gratis kepada orang lain, mungkin berdoa di rumah ini. Maka untungnya kita bersedekah, untung kita bayar zakat. Yang pertama membersihkan hati, yang kedua membersihkan harta, yang ketiga doa daripada orang yang kita sedekahkan itu, yang keempat didoakan lagi oleh malaikat. Apa doa malaikat? Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikanlah orang bersedekah itu gantinya, ya Allah. Gantinya bisa dua. Bisa gantinya di dunia melalui anak saleh, hati kita sudah tenang, tenang lebih apa? Lebih bersedekah, tenang jiwa. Lalu kita bersedekah, anak sudah baik-baik semua. Ya. Atau nanti bisa saja di akhirat diberikan oleh Allah. Maka jangan terkejut. Karena ada sebuah hadis, ada seorang pemuda ketika dia bangkit, waktu di alam barzah dan di padang mahsyar, terkejut dia. Kok banyak sekali amal ibadah saya? Apa kata Allah? Saya lipat gandakan apa yang sudah kamu lakukan. Apakah ini tidak cukup? Pemuda tadi mengatakan, hanya doa bukan lebih daripada cukup memang. Padahal bersedekah cuma sedikit. Bersedekah cuma sedikit. Maka Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, ittaqin nara walau bisyikit tamrah. Ini kepada Aisyah. Wahai Aisyah, jauhkan dirimu walaupun hanya secuil kurma. Artinya secuil kurma yang kita sedekahkan bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Sedikit, secuil saja. Jadi ini begini, kisahnya kenapa Rasulullah ngomong secuil. Jadi rupanya ada seorang ibu punya 3 kurma. 1 untuk beliau makan, 2 lagi beliau bagi ke anaknya. Rupanya ketika kurma itu ada di tangan beliau, ini naknya 1 ya, ini naknya 1 ya. Setelah habis kurma ini, mereka memperebutkan kurma di tangan ibunya. Nyong-kelun, kayak menawar. Akhirnya dibagi. Ini untuk anak sedikit, untuk sedikit, ibu sedikit. Ya, itu namanya bisikit tamrah. Bisikit tamrah. Jadi walaupun bisikit tamrah, itu kurma itu bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Sedekah jadi bisa menyelamatkan dari api neraka. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Makanya dalam hidup ini perhatikan terus, apalagi yang banyak-banyak harta. Berdoa-doa, kita zakat jangan lupa kita bayar zakat. Kalau zakat emas itu 86 gram, kalau sudah sampai setahun bayar 2,5%. Itu yang disimpan. Tapi kalau dipakai nggak usah, ya pakai pe. Tapi ada urung kredit, ketika mau sampai 1 tahun dipakai itu. Waktu kita tanya kenapa ibu pakai? Supaya tidak bayar zakat. Ya urung kredit aja, urung kredit. Maka bayar dulu zakat. Kenapa tidak bayar zakat? Emas kan bertambah terus nilainya. Jadi ada untuk membersihkan hati kita. Kalau ada kambing, pepluh kambing kala pepluh, keluarkan zakat 1 ekor kambing, keluarkan. Supaya apa? Berkah, kambing-kambing lain berkah. Jadi keluarkan 1 ekor kambing, umurnya sudah 2 tahun. Baik kering-kering kita nyoba aja. Itu kalau kita meninggal dunia waktu itu, meninggal dunia apa? Argo aja dia. Yang pertama apa? Kambing diambil oleh orang lain. Kita bersedekah pun tidak apa-apa, tidak. Sudah tidak bersedekah, kambing diambil oleh orang lain, harta diambil oleh orang lain, dan kita mati dalam keadaan tidak bersedekah apa-apa. Kalau kita dulu harta sudah sama kita bersedekah. Paling enggak apa? Dunia akhirat kita dapat. Ya, kalau ada lembu berapa nisabnya? Benar 30 ekor lembu. Lembu cukup jaga ya Pak. Bayar zakat 1 ekor lembu apabila sudah sampai. Itu lembu yang ukuran itu nanti lembu gele-gele. Anak lembu saja kamu bisa. Ya. Kalau sawah begitu juga padi. Padi kalau sudah sampai 653 kilo. Ya, 635 kilo. Maka bayar nanti antara 10% dan 5%. 10% dan 5%. Jadi 10% itu dibanyakan kenapa? Karena kacang hujan. 5% kenapa? Karena dia itu harus bayar irigasi. Maka bayar 5%. Begitu juga dengan zakat yang lain. Itu beda pikir kita nyo hana takut thimar. Zakat anggur nak ada, korma nak ada. Padahal lebih mahal anggur korma dibandingkan dengan padi. Ya. Maka Allah mengatakan wa atu haqqahu yauma hasadi. Ketika panen
apa namanya 2,5% berdebit itu nyawa panen. Ketika panen keluarin terus. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Nanti kita lihat sendiri di bagian fikih zakat. Fikih zakat. Kita bisa membaca sendiri ini. Ini dua ini. Wa aqimus shalah wa atu zakat. Hendaklah kamu dirikan salat dan kamu bayar zakat. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini kalau kita lihat pendapat Imam Baydawi, apa kata beliau? Atfun ala fa'fu ka'annahu amarahum bis sabri. Jadi ini ataf berhubungan dengan ayat sebelumnya. Di sebelumnya ada perintah juga oleh Allah. Maknanya fa'fu. Ketika kamu dianiaya oleh orang lain, sabar saja. Ini begitu juga. Ketika diperintahkan salat, sabar saja. Sabar. Memang habis kote ya, Pak. Kita sedang jualan di kedai, kita harus tutup kedai, kita pergi ke masjid. Memang habis waktu kita, habis kote, kata tutup kedai, tapi pada hakikatnya tidak. Semua perintah Allah itu demi ketenangan jiwa kita sendiri. Semua larangan Allah itu juga demi ketenangan jiwa kita sendiri. Jadi tidak ada hubungan dengan Allah. Temayang, aku temayang. Oh, saya mau buat maksiat, buat terus kalau nggak mau dengar. Karena semuanya itu untuk kita sendiri. Seperti orang tua melakukan sesuatu untuk anaknya. HP dibatasi waktu. Nggak boleh lagi. Anak berpikir, urung anak sayang dulu. Anu milai main HP lo hancur. Kan hancur nih, Pak. Orang tua pikir masa depan anaknya. Kalau selalu lalai HP. Anda pikir lagi. Temayang kadang-kadang belah, kadang-kadang tani temayang. Gara-gara lalai laju. Tikulah anda pikir. Makanya dijaga oleh orang tua. Makanya semua keputusan orang tua itu demi kebaikan anak. Semua keputusan Allah itu, baik di dalam Al-Quran itu, semua untuk kemaslahatan kita. Kamu buat ini, jangan buat ini, jangan buat untuk kemaslahatan kita. Oh, nak mau dengar ya sudah. Lakukanlah sendiri kata Allah. Maka dia orang stres ya, Pak. Kenapa? Karena dia pikir sendiri. Dia pergi bicara dengan otak dia pikir. Bukan dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya kita lakukan sesuatu bertawakal kepada Allah. Hidup akan enak dan nyaman. Enak mengalah dan hanya stres dia. Ya. Kenapa? Kita selalu bertawakal kepada Allah. Jangan tawakal sama otak kita. Sebagian orang tawakal sama kecerdasannya. Saya cerdas sekali, saya hebat sekali. Cerdas lemah. Hebat lemah. Nanti setelah susah dia sudah susah. Gimana caranya? Ya. Jadi maka kata Allah, bertawakallah kepada. Jadi jangan tawakal kepada kecerdasan otakmu. Jangan tawakal kepada kehebatan tubuhmu. Jangan tawakal kepada hebatnya jabatanmu. Orangnya jabatan jaga dia harusnya. Kata teh ya. Tapi tawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah. Kita lanjut. Wa ma tuqaddimu li anfusikum. Ya, coba dibaca. Itu saja dibaca. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan. Ya, sudah. Oh, berarti ini sudah di depannya lagi. Nah, Pak, kita baca ke depannya lagi. Tadi terjemahannya sudah ke depan lagi. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin. Itu lam tamlik namanya. Apa makna lam tamlik? Apapun yang kita sedekahkan semua kembali untuk kita. Apapun yang kita lakukan, kita salat, kita bangun tengah malam dan semalam, itu untuk kita juga. Kan kurang lain. Bukan kurang. Ya. Tetapi nanti ada beberapa hal yang kita bisa dapat pahalanya dua bisa dapat. Pada suatu hari ada seorang wanita menghadap Rasulullah SAW. Apa kata wanita ini? Ya Rasulullah, ibu kandung saya ketika masih hidup sering sekali bersedekah ya Rasulullah. Titip dulu bersedekah, tapi yang bersedekah. Sekarang beliau sudah meninggal ya Rasulullah. Bisa nggak saya lanjutkan sedekah beliau ya Rasulullah? Ya, bisa nggak saya lanjutkan sedekah? Beliau setiap bulan bersedekah, Saya ingin bersedekah juga pahalanya untuk beliau. Bisa ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Bisa. Kalian dua dapat pahala. Ibumu dapat pahala, kamu juga dapat pahala. Tapi dengan catatan itu memang kebiasaan ibu dulu. Tetapi dari Rasulullah dalam hadis yang lain, Rasulullah mengatakan, saya sangat benci sekali orang yang dermawan setelah mati. Setelah mati dermawannya. Waktu hidup dia kering. Maka dia ngomong kepada anaknya, "Nuh, nyopek wakaf ini, hanya mentang naya.
Nggak boleh bersedekah, nggak boleh ini. Nanti waktu ayah meninggal, tolong sedekahkan ke ayah nak ya. Itu namanya dermawan setelah mati. Yang mukri. Maka Rasulullah mengatakan, saya benci sekali kepada orang dermawan setelah mati. Kalau dermawan sekarang saja, jadi wajib sudah mati. Sedekahkan punya ayah. Jangan waktu meninggal nih. Perintahkan kepada anak, tolong sedekahkan bu ayah ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati. Jadi makanya wanita tadi dia juga dapat pahala. Allah mengatakan kamu dapat pahala, orang tuamu juga dapat pahala kata Rasulullah SAW. Lihat nanti di dalam kitab apa Imam Al-Bukhari atau Imam Muslim. Lihat dua kitab itu. Cerita tentang hadis ini. Ada satu hadis lagi. Ada seorang wanita ketika dia pergi haji dia bawa bayi dia bawa. Ketika itu apa? Waktu mau pulang haji ketemu dengan Rasulullah. Dan dia bertanya, ya Rasulullah, ketika saya naik haji, apakah anak kecil ini sudah haji? Karena saya membawa dia haji ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Kamu sudah haji, anak kecil itu sudah haji, dua-dua sudah haji. Pahala dua-dua dapat. Ya. Kita keliru sekarang selama ini begini. Waktu ditanya lihat cucu Pak lihat. Tanya ayah, ibu, saya kan belum wajib salat lagi. Ya, Pak. Kenapa disuruh salat umur 7 tahun, umur 10 tahun? Saya belum balik lagi. Dijauhi kakek. Nanti pahala kamu untuk kakek. Dijauhi 5, anak belum dapat pahala lagi. Pahalanya untuk ibu dan ayah. Tengok hati jemaah yang lain. Kalau saya salat pahala untuk ayah, pahala untuk ibu, nggak mau salat lagi saya. Jadi makanya anak kecil yang salat itu yang kita suruh salat, kita dapat pahala, dia juga dapat pahala. Walaupun dia belum balik. Mana dalilnya? Itulah yang tadi. Seorang anak kecil yang diberangkatkan haji oleh ibunya. Padahal ibunya itu apa? Dia bawa anaknya karena kalau tinggal di rumah, anak itu jaga. Kalau anak dia bawa, nggak ada siapa jaga. Maka ketika tawaf dia tawaf, ketika wukuf dia wukuf, ketika lempar jamrah juga dia ikut bersama ibunya, nanti diwakilikan oleh ibunya. Semua dia lakukan. Maka Rasulullah mengatakan dia sudah haji, kamu juga sudah haji. Ya begitu juga ketika kita memerintahkan anak umur 7 tahun untuk salat, dia dapat pahala, kita juga dapat pahala. Maka cara terangkan kepada anak atau cucu, nah anak dapat pahala juga anak, ayah juga dapat pahala. Ayah juga dapat karena menyuruh anak salat, dua-dua pahala. Jadi kan pahala gaya anak itu tak mau lagi dia puasa, tak mau lagi dia salat. Kemudian semayang, kemudian puasa, pahala untuk ya mendung. Ini maksudnya wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin lebih, jangan salah. Apapun kebaikan yang kamu berikan untuk dirimu sendiri, makanya salat itu sebuah kebaikan. Salat kebaikan, zakat itu kebaikan. Ya, pada suatu hari Rasulullah didatangi oleh seorang pemuda. Apa kata pemuda ini? Ya Rasulullah, tunjukkan saya sebuah kebaikan ya Rasulullah. Tunjukkan saya sebuah kebaikan. Rasulullah mengatakan istafti qalbak. Mintalah fatwa kepada dirimu kata Rasulullah. Bagaimana saya minta fatwa ya Rasulullah? Hatimu sudah tahu kalau kamu berbuat kebaikan. Hatimu sudah tahu kalau kamu berbuat kejahatan. Dari mana kita tahu ya Rasulullah? Ketika kamu melakukan sesuatu, hatimu ini tenang saja, enak, tenang hatimu. Berarti kamu sudah melakukan kebaikan. Tetapi kalau kamu melakukan sesuatu hal, hatimu gundah, mendadu, berarti kamu sudah melakukan kejahatan. Kita habis salat, bukan tenang hati, tapi makin gundah. Assalamualaikum, assalamualaikum. Coba, bukan baru dibaca. Berarti salat kita itu tidak khusyuk, indikasi tidak khusyuk. Indikasi tidak diterima oleh Allah. Dari mana kita tahu? Dari hati tadi. Hati gundah selalu. Ya. Jadi makanya kalau kita ingin tahu kita sedekah ini ikhlas atau tidak, tanya sama hati. Ketika kita bersedekah, hati ini mengata hati lagi, mengata. Berarti sedekah kita ada indikasi ikhlas sama Allah. Tapi kalau apa yang bersedekah mendadu hati, bakar, hanya tertepu memang. Tidak ada yang tahu kalau itu sedekah kita. Ya contoh. Diumumkan kan haji boleh diumumkan. Jadi jangan salah dia. Habis saya bilang ini hanya umumkan dia. Dia umumkan kan haji untuk motivasi ibadah. Jadi pada suatu hari diumumkan. Ini dari Bapak Fulan 100.000. Urung ambil kalian Bapak Fulan dulu. Ya, yudah dulu 7.000.
Kemudian dari Bapak Fulan 1 juta. Kayak kalian dah Bapak Fulan, nyangka 1 juta. Hebat sekali. Hanya gedung boleh kayak apa. Kemudian 5 juta dari hamba Allah. Anda tahu kalian ada hamba Allah. Ada satu orang dia mendadak gede. Anda tahu dulu. Dicukeh orang tapi kamu tahu hamba Allah itu siapa? Saya. Lu. Itu saya itu hamba Allah itu. Maknanya dia tidak tenang hatinya. Inilah yang dikatakan Rasulullah. Kalau kita melakukan sesuatu, jiwa kita tenang, berarti kita sudah melakukan kebaikan. Berarti kalau kita melakukan sesuatu, jiwa kita makin gundah, kita melakukan kejahatan. Maka rugi saja dia bersedekah tadi, karena hatinya masih gundah, Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati. Ini lam tamli namanya. Lam tamli. Ya. Ini sama seperti alhamdulillahi rabbil alamin. Lillah itu. Maka puji-pujian itu hanya kepada Allah saja. Pujian itu hanya kepada Allah. Ini dipahami luas oleh Imam Al-Baghawi. Bagaimana pujian itu? Ketika diberikan rezeki, alhamdulillah. Maka alhamdulillah yang jauh rezeki Allah. Ketika musibah, ini orang sudah level tinggi, bukan level kita. Alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Yang memberikan penyakit itu adalah Allah. Kena benar, aja benar alhamdulillah. Kata kelam, berarti katanya benci kepada pemberi penyakit tadi. Pada suatu hari di dalam diskusi, Allah menyuruh kepada para malaikatnya. Jadi kata Allah apa? Wahai malaikatku, coba pergi hambaku sedang sakit itu, coba lihat. Coba dengar apa yang diucapkan oleh dia. Coba dengar apa yang diucapkan oleh dia. Jadi malaikat ini turun malaikat. Didengar oleh malaikat. Apa ucapan yang sakit tadi? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Jangan rumah sakit ke alhamdulillah. Coba lakukan penelitian. Semua rumah sakit coba datang. Coba tanya, "Nih tapi alhamdulillah?" Anak. Kok sakit? Kalian mau apa pempek? Apa hamba? Apa itu? Mau pempek bukan makro tapi. Enggak ada yang santai. Apa santai dulu? Alhamdulillah sakit. Anak alhamdulillah sakit. Tetapi pemuda ini mengucapkan alhamdulillah. Malaikat heran. Sudah sakit, alhamdulillah lagi. Kemudian setelah itu apa? Malaikat melapor kepada Allah. Ya Allah, heran kami lihat. Itu dia engkau berikan penyakit, tetapi dia itu hamidaka wastarja'bika. Dia itu memujimu ya Allah dan bertawakal kepadamu dia. Dia tidak mengeluh. Apa kata Allah Subhanahu wa taala pada malaikat? Inilah kata Allah, kamu sebagai saksi. Kalau nanti dia sembuh, saya kembalikan harta yang sudah hilang sama dia, saya kembalikan. Aduh, nggak ada opek. Berapa sudah habis duit untuk operasi, untuk ini semuanya saya kembalikan semua. Kemudian kalau dia itu meninggal dunia, akan saya bangun di surga dia itu sebuah istana namanya Baitul Hamdi namanya. Baitul Hamdi. Ya. Maka kita itu ketika sakit, kenapa tidak pernah kembali duit kita? Apipeng, 10 juta, 10 juta, 10 juta, apipeng memang. Kenapa tidak pernah kembali? Karena dalam sakit itu sampai pepet tadi. Maka harta anak kembali nih, anak harta kembali. Ya, karena mau pepet. Tapi coba kita selalu bertawakal kepada Allah. Alhamdulillah. Terima kasih. Tanya alhamdulillah aja, tapi hati mengerut. Alhamdulillah. Hati mengerut. Tapi pengci lagi mau. Heci. Ya, belum termasuk juga yang dikatakan Allah tadi. Tidak. Kita lanjut lagi. Kita terak BPT. Oh. Tajiduhu indallah. Itu tajiduhu indallah. Hu itu dhamir kata ganti al-thawab. Thawab itu pahala. Sekecil apapun yang kita lakukan demi kebaikan kita sendiri, itu pahala untuk kita sendiri. Maka ketika kita puasa, kita bersedekah, itu untuk kita sendiri, bukan orang lain. Maka jangan pakai otak ketika bersedekah, pakailah hati. Jangan pakai otak ketika salat, pakailah hati. Kalau pakai otak ketika salat, habis waktu ini, habis waktu. Kenapa? Secara logika ini otak ini, secara otak saja. Ini salat sudah 5 menit. Kalau pelanggan itu 5 menit mungkin sudah berapa juta kita masuk. Ya, itu pakai hati. Tapi pakailah ini, pakailah hati. Ketika bersedekah pakai juga hati. Ya, pakai hati, jangan pakai. Maka Rasulullah mengatakan takwa. Takwa itu di sini kata Rasulullah. Bukan di sini, bukan di sini takwa. Ini mengungkapkan begitu hebatnya hati ini, begitu hebatnya hati ini. Dibandingkan dengan hebatnya otak ini, begitu hebat hati ini.
Maka kita ketika terima telepon dari wali kita tentang anak kita cerita. Pak, anak bapak sekarang sudah bisa hafal Quran. Alhamdulillah. Hana. Alhamdulillah. Hana oleh. Kenapa? Karena hati kita melapor ke hati, begitu hebatnya hati. Alhamdulillah. Ditelepon lagi. Pak, anak bapak sudah buat masalah di pesantren. Ya Allah, ini kita lapor kemari. Selalu lapor kemari. Tidak pernah lapor kota. Ya Allah, buka minum ya Allah. Hana muda. Kita laporin kemari. Begitu hebatnya ini. Setiap masalah kita selalu lapor kemari. Makanya kecerdasan spiritual itu lebih dahsyat dibandingkan kecerdasan intelektual. Banyak orang cerdas otak, tapi hanya itu mayang. Banyak orang cerdas otak cerdas. Salat tidak, puasa tidak, zakat tidak, yang wajib-wajib saja. Ikut ke kau, itu benar kau, itu caranya otak saja. Tapi kalau dia cara spiritual, dia akan pikir 2 kali. Kalau saya ambil punya orang lain, nanti saya akan mengembalikan punya orang lain. Dia pikir saya mati, bukan otak. Ya sedikit lagi ini. Innallaha bima ta'maluna basir. Kalau dibaca ta'malun itu akan berbeda dengan dibaca ya'malun. Ya. Jadi kalau dibaca innallaha bima ta'maluna basir, maknanya Allahu la yudhi'u ajrakum. Allah tidak akan menghilangkan seluruh pahala kalian. Itu kalau dibaca bima ta'maluna. Apapun yang kita lakukan, kita barusan salat subuh tadi berjamaah. Apapun yang kita lakukan, sekecil apapun itu, bersedekah Rp1.000, Rp500, apapun itu, innallaha bima ta'maluna basir. Dibaca dengan ta'malun itu maknanya apa? La yudhi'u ajr. Tidak akan menghilangkan pahala. Satu. Kalau dibaca dengan innallaha bima ya'maluna basir, itu maknanya apa? Ini sesuai dengan tafsir Saudi. Kita baca punya Imam Baitawi. Apa kata Imam Baitawi? Lau taghayyara ila ta'ilaya min ta'ilaya bimakna wa'id. Apa itu wa'id? Janji. Ya, Allah berjanji. Kalau dibaca bima ya'maluna basir. Jadi Allah berjanji kalau kalian bersedekah, janji Allah akan diberikan kalian itu pahala. Ya, itu kalau dibaca bima ya'maluna. Tapi kalau dibaca bima ta'malun, itu maknanya apa? Innallaha la yudhi'u ajrakum. Pahala kalian tidak akan dihilangkan oleh Allah. Semua dapat pahala. Dan masuk memindahkan oleh pahala. Senyum saja sama orang lain sudah dapat pahala. Memindahkan duri dari jalan sudah dapat pahala. Maka kalau kita lihat di dalam surah Al-Baqarah ayat 177, itu ada 15 kebaikan di situ. Ada 15 kebaikan. Jadi bukan kata Yahudi kebaikan itu ada sama kami menghadap kemari, kami menghadap ke sana. Bukan, itu kata Allah. Ada 15 kebaikan yang disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 177. Ya, Yohana dalam itu. Berarti ya, jadi mudah-mudahan ada manfaat bagi keluarga dan jemaah sekalian. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.